Ve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada umumnya setiap manusia menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Harta yang lebih banyak, karir yang menanjak, umur yang panjang. Para murid Yesus ternyata tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka juga ingin tahu siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Para murid ingin mendapat sesuatu yang lebih dari yang lain. Para murid merasa bahwa mereka layak masuk ke dalam kerajaan surga. Hal inilah yang mendorong Yesus untuk memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Melalui jawaban yang kita temukan dalam Injil hari ini, kita mendapat beberapa pelajaran penting dari Yesus, yaitu pertama, mengenai bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, mengenai bagaimana untuk mendapatkan posisi terbesar dalam kerajaan surga. Mari kita bahas pernyataan pertama Yesus mengenai bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus memberikan kiat atau caranya, yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat berarti berubah. Bertobat berarti perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, di mana orang meninggalkan kebiasaan hidup lama, yaitu hidup dalam dosa, dan memulai hidup baru yang indah dan kudus. Orang diminta untuk lahir baru secara rohani. Kelahiran baru ditandai dengan orang menyadari dosanya, mengakuinya, dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti orang telah berubah menjadi ciptaan baru dan menjadi manusia yang diselamatkan oleh Kristus. Orang beriman dituntut hati yang bersih, murni, indah, dan kudus. Pernyataan kedua Yesus adalah mengenai bagaimana untuk mendapatkan posisi terbesar dalam kerajaan surga. Supaya orang bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus memberikan kiat atau caranya, yaitu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Ternyata hukum rohani yang ditawarkan oleh Yesus berbeda dengan hukum duniawi. Karena hukum duniawi, orang yang mau menjadi yang terbesar secara duniawi, dia mestinya meninggikan dirinya. Namun, bagi hukum rohani, orang yang mau menjadi terbesar secara rohani, dia mestinya merendahkan diri. Orang Kristen dituntut untuk selalu merasa dirinya kurang di hadapan Tuhan, dan bahwa kekurangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan.
Di sini akhirnya kita tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan orang yang angkuh, congkak, atau sombong. Tuhan begitu serius dengan urusan hati. Tuhan menaruh perhatian lebih kepada hati. Tuhan ingin kita memperbaiki hati kita sesuai dengan keinginannya agar hati kita seperti hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apabila orang sudah bertobat dan merendahkan diri, hal berikut yang dituntut oleh Yesus adalah menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti Yesus ingin kita kekanak-kanakan. Yesus tidak bicara tentang perubahan fisik, tapi Yesus bicara tentang karakter anak kecil, seperti polos, jujur, tidak khawatir, dan sebagainya. Semua kita pasti tahu bahwa anak kecil itu bicara apa adanya, terus terang, tampil apa adanya. Pikiran-pikirannya selalu positif. Ia tidak terbebani pikiran macam-macam. Ia percaya pada orang tuanya, cepat melupakan kesalahan orang lain, dan mudah memaafkan. Tidak pernah khawatir dengan hidupnya. Ia pasrahkan seluruh hidupnya pada orang tuanya. Anak kecil selalu di posisi tidak penting, lemah, tak berdaya, tidak dapat memimpin, dan tidak memiliki ambisi menumpuk kekayaan atau kedudukan. Seorang anak kecil mempercayai seseorang dan menggantungkan diri mereka sepenuhnya pada orang yang mereka percayai. Anak kecil tidak menuntut bukti dari seseorang baru ia percaya. Sedangkan orang dewasa menuntut bukti atau tanda baru dapat mempercayai seseorang. Yesus mengambil contoh seorang anak kecil untuk mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran dan hal mendasar untuk hidup keberimanan kita, yaitu hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Jika anak kecil percaya pada janji dan menggantungkan seluruh hidupnya pada orang tuanya, maka karakter ini patut kita contohi untuk hidup selalu percaya dengan janji-janji Tuhan dan menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita dituntut untuk rela menjadi tak berarti, berani mengakui ketidakberdayaan kita. Hati kita juga perlu menjadi hati yang senang menerima kehadiran orang lain. Kita perlu menjadikan hati kita sebagai rumah bagi ketenangan dan kedamaian orang lain. Bila kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga dan ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, maka kita perlu bertobat, merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Satu rahasia yang dimiliki oleh Santa Teresia adalah cinta. Santa Teresia bahkan mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Jadi, Santa Teresia berusaha untuk selalu mencintai. Ia berusaha untuk senantiasa lemah lembut dan sabar, walaupun itu bukan hal yang selalu mudah. Ia begitu percaya akan cinta kasih Allah. Santa Teresia menyatakan bahwa dia begitu bergembira menjadi kecil, karena hanya anak-anak kecil dan mereka yang seperti mereka yang akan masuk ke dalam pesta surgawi. Santa Teresia tidak mencari doa-doa indah dari buku, tapi dia melakukannya seperti anak yang belum belajar membaca, yang hanya bercerita pada Tuhan semua hal yang dia inginkan dan Tuhan mengerti. Ada sebuah peristiwa menarik. Suatu ketika, Teresia mendengar berita tentang seorang penjahat yang telah melakukan 3 kali pembunuhan dan sama sekali tidak merasa menyesal. Santa Teresia mulai berdoa dan melakukan silih bagi penjahat itu, seperti menghindari hal-hal yang ia sukai
dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ia sukai. Ia memohon kepada Tuhan untuk mengubah hati penjahat itu. Sesaat sebelum kematiannya, penjahat itu meminta salib dan mencium tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Santa Teresia sangat bahagia. Ia tahu bahwa penjahat itu telah menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar dari Santa Teresia untuk selalu cinta Tuhan dan cinta sesama kita. Marilah kita memohon doa dari Santa Teresia agar kita pun sanggup berlaku sabar dan lemah lembut terhadap sesama kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.